Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah manajemen keperawatan pada waktu ini, perkenalkan saya Alfian Fauzi, merupakan salah satu tim dari manajemen keperawatan dari IKA Strada Indonesia. Baik, saya akan sharing pada pertemuan terkait mata kuliah manajemen, yaitu tentang kepemimpinan. Nah, ini adalah beberapa dasar literatur terkait kepemimpinan. Nah, ada dari Swansburg, ada George Terry menyampaikan bahwa dikatakan Swansburg, ya, pemimpin atau kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usaha mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Jadi ini adalah sebuah proses di mana seseorang yang mempengaruhi aktivitas seseorang yang lain atau kelompok yang lain yang terstruktur, terorganisir untuk mencapai suatu target tertentu atau tujuan tertentu. Sedangkan menurut George Terry, kemudian adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela mencapai tujuan kelompok. Nah, ini kalau sesuai dari konsepnya dari George Terry, jadi anggotanya itu bekerja dengan sukarela karena gaya kepemimpinannya paling tidak bisa menarik. Nah, tapi dari dua konsep tadi paling tidak kepemimpinan merupakan keterampilan, jadi merupakan sebuah skill namanya kepemimpinan itu dalam mengatur orang lain dan melaksanakan sesuatu kegiatan atau suatu hal dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Itu kalau menurut dari Sullivan dan Decker. Nah, sehingga dari beberapa konsep tadi, definisi kepemimpinan adalah dipandang sebagai suatu proses interaktif yang dinamis, yang terus berkembang, yang terus beradaptasi, yang mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi di pimpinan, bawahan, dan situasi yang dipimpin. Nah, perbedaannya di sini ada perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Jadi yang disebut sebagai kepemimpinan menekankan pada suatu perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain agar individu maupun secara kelompok itu mau mengikuti. Jadi istilahnya kepemimpinan di sini lebih arahnya mengambil keputusan, mengarahkan, lebih ke arah memberikan dorongan. Jadi sifatnya lebih ke arah kekuatan bagaimana skill dalam memimpin. Sedangkan manajemen adalah fungsi mengkoordinasikan, mengintegrasikan semua sumber yang ada melalui proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan. Nah, ini adalah perbedaannya. Sehingga kalau kepemimpinan itu adalah sebuah skill, sebuah kemampuan dalam mengorganisir yang ada di dalam bawahan yang dia pimpin, sehingga bawahannya itu mau bekerja sesuai dengan arahan, sesuai dengan kewenangannya. Tapi kalau manajemen itu adalah proses pengintegrasian dan proses koordinasi sesuai dengan proses manajemennya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan untuk dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan, biasanya dalam bentuk visi misi. Gaya kepemimpinan, ya. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian suatu perwujudan tingkah laku, namanya juga skill, suatu proses tindakan, ya, dari seseorang yang dipimpin yang menyangkut kemampuan dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu, ya. Jadi saudara sekalian, nanti akan dijelaskan terkait berapa jenis model gaya kepemimpinan. Dan seseorang itu memiliki kecenderungan. Jadi bukan pasti satu orang itu memiliki satu gaya kepemimpinan, enggak. Dia memiliki berbagai macam gaya karakter kepemimpinan, tetapi secara dominan dia memiliki kecenderungan terhadap satu jenis gaya kepemimpinan. Nah, oke. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan. Ada 4 yang dibahas di sini. Demokratis, otoriter, partisipatif, dan bebas tindak. Bisa saja dalam satu orang itu memiliki 4-4-nya, tetapi dia mungkin cenderung ke arah demokrasi, dominannya. Atau keempat-empatnya ada, dia cenderungnya pada otoriter. Bisa, ada kalanya dia demokrasi, ada kalanya dia bebas tindak, ada partisipatif, tapi dia sering melakukan otoriter, itu bisa.
ataupun dia lebih seringnya dipartisipatif, walaupun dia juga kadang otoriter cuma kecil, demokratis juga kadang, bebas tindaknya juga jarang. Nah, contoh seperti ini adalah gaya kepemimpinan. Nah, ini sih penjelasannya. Gaya kepemimpinan demokratis, orang-orang yang dipimpin sebagai subjek, jadi sebagai pelakunya malahan yang dipimpin itu juga. Jadi dia ikut berperan dalam proses gaya kepemimpinan, seperti layaknya di Indonesia. Rakyat itu dilibatkan dalam proses penentuan arah negara, walaupun sekarang sih rakyat nggak begitu dilibatkan sih sebenarnya, lebih ke arah katanya perwakilan rakyat, tetapi faktanya lebih perwakilan partai kalau saya lihat saat ini terkait adanya peran rakyat dalam kepemimpinan demokratis. Oke, kemudian usaha memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada di dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Jadi mengikutsertakan anggotanya, mengambil keputusan dengan mementingkan diskusi dan musyawarah. Jadi ada proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Ya, jadi memang butuhkan kerjasama di sini untuk gaya kepemimpinan demokratis. Cirinya adalah musyawarah. Ya, layaknya pada sila keempat Pancasila. Di sana di unsur inilah yang mengunsurkan demokrasi. Walaupun memang gambarannya contoh di Indonesia dikatakan demokrasi betul. Kita nggak bisa melaksanakan demokrasi itu secara penuh karena memang gaya kepemimpinan demokrasi Indonesia itu demokrasi yang perwakilan. Ya, perwakilannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk DPR. Nah, DPR itu apakah benar-benar menjadi perwakilan dari rakyat? Dia menggambarkan, tetapi belum menggambarkan keseluruhan. Ya, karena memang seorang anggota DPR sesuai dengan undang-undang, dia berasal dari perwakilan partai-partai pengusungnya. Nah, tidak menutup kemungkinan setiap partai itu memiliki kepentingan, memiliki visi, memiliki aturan, sehingga kadang pengaruh dalam pengambilan musyawarah keputusan ini lebih ke arah kecenderungan pada beberapa kepentingan partai, dan itu fakta sampai dengan hari ini. Kemudian gaya kepemimpinan otoriter. Nah, ini gaya kepemimpinan otoriter adalah menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau kelompok kecil. Jadi tirani minoritas. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Ya, sehingga kalau anggotanya kalau bahasa Arabnya sami'na wa atokna, siapa harus manut dan taat pada perintah pimpinan. Nah, kemudian kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, bahkan kehendak pimpinan apapun harus dilaksanakan. Itu adalah gaya kepemimpinan otoriter. Contoh dari gaya kepemimpinan dari pemimpin Nazi, yaitu Hitler. Nah, Mussolini. Nah, itu adalah gaya-gaya kepemimpinan otoriter yang pernah kita tahui. Kemudian gaya kepemimpinan bebas tindak adalah gaya kepemimpinan otoriter, tetapi cenderung didominasi perilaku kepemimpinan yang kompromi, tapi ada ada komprominya, tapi dia memang arahnya otoriter, ya. Dan perilaku kepemimpinan yang membelot, pemimpin berkedudukan sebagai simbol, tetapi dia sifatnya mengambil keputusannya harus benar-benar dilaksanakan, layaknya dia adalah seorang raja. Tapi dia kadang ada kalanya melakukan sebuah konsultasi atau ada komprominya. Pemimpin menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan dan keputusan lebih banyak dibuat oleh bawahan. Nah, tetapi nanti yang memutuskan tetap pimpinan. Ini yang partisipatif. Kalau laissez-faire ini, maaf, yang laissez-faire saya ralat. Laissez-faire atau gaya kepemimpinan bebas di sini, pemimpin hanya sebuah simbol, dia yang mengambil keputusan adalah bawahnya, yang membedakan juga bawahnya. Kalau partisipatif, gabungan antara otokratik dan demokratik. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakan. Staf diminta saran kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulannya. Keputusan akhir pada kelompok. Jadi memang ya namanya partisipatif, pemimpin hanya ikut-ikutan dari hasil diskusi bersamanya. Dia tidak berperan secara penuh dalam pengambilan keputusan. Ini yang bebas tindak layaknya pimpinan bebas tadi merupakan ofisial, pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya pada bawahan, karyawan menentukan arah kegiatan dan sebagainya. Jadi pemimpin hanya sebagai simbol. Saya lanjutkan. Nah, ini teori tambahan. Model kepemimpinan transformasional dan transaksional. Apa itu? Nah, transformasi berarti berubah. Transaksi adanya suatu proses transaksi.
Nah, ini pengertiannya. Kepemimpinan transformasional yaitu kepemimpinan untuk memberikan inspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai sasaran transdental atau perubahannya daripada kepentingan diri jangka pendek. Jadi dia benar-benar melakukan sebuah perencanaan yang sifatnya jangka panjang untuk kepentingan bersama serta pencapaian aktualisasi diri pada keamanan. Dengan gaya kepemimpinan transformasional, para pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan penghormatan terhadap pemimpin, dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih daripada yang diharapkan. Nah, gaya kepemimpinan ini benar-benar memberikan suatu rasa trust kepada dari bawahan kepada atasannya, kemudian juga seorang pemimpin yang benar-benar ideal sehingga anggota itu sangat loyal. Anggota itu sangat loyal dan bersedia melakukan apapun untuk melaksanakan tujuan dari pemimpinnya. Jadi pemimpin ini ada benar-benar pemimpin yang sangat dihormati dan pemimpin yang sangat dikagumi. Nah, ini karakteristiknya. Memiliki karisma, membangkitkan emosi dan identifikasi yang kuat dari pengikut dengan pemimpin dan menanamkan bangga, respek dan kepercayaan. Benar-benar seorang pemimpin yang memiliki karisma atau karismatik. Benar-benar bagi pengikutnya itu menjadi sebuah kebanggaan kalau dia jadi seorang pemimpin. Kemudian inspirasi, dapat menginspirasi orang lain, mengkomunikasikan harapan yang tinggi dan dengan realita yang sesuai. Nah, benar-benar menggunakan simbol dan cara sederhana untuk memfokuskan upaya bawahan. Sehingga bawahan itu dijelaskan dengan mudah dan bawahan mengerti dan siap melaksanakan. Nah, dan juga merangsang intelektual, menggalakkan kemampuan berpikir dari para anggotanya, rasionalitas, kreativitas, kemudian memiliki berbagai macam bentuk inovasi. Nah, seperti itu. Kemudian pertimbangan individual memberikan perhatian pribadi, ya, memperlakukan karyawan secara individual, melatih dan menasihati sehingga pengikut tumbuh sebagai pribadi. Jadi benar-benar peduli kepada setiap bawahannya. Peduli setiap pada bawahannya sampai pada tingkat yang personal itu benar-benar peduli. Kepada masyarakat itu sangat peduli. Benar-benar ngecek, benar-benar sangat peduli. Dan ini pemimpin ini makanya disebut sebagai pemimpin yang membawa perubahan. Kalau bahasanya dalam bahasa Islam dikatakan pemimpin yang membawa dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Nah, bahasanya seperti itu kurang lebih. Nah, sehingga pemimpin ini memang menggambarkan dia mampu memberikan karisma, menginspirasi, merangsang untuk terus berpikir. Kemudian dia pun juga memberikan perhatian. Ya, bahkan dia tahu siapa rakyat, siapa anggotanya, contoh seperti itu. Nah, ini kayak secara mind map-nya atau kerangka pikirnya yang disebut sebagai transformational leadership factor. Number one, charisma and inspiration. Overcome resistance to change. Number two, or second, intellectual stimulation, new ideas and empowerment. And the three or third, individual consideration, motivate and encourage. Jadi artinya di sini dia memiliki karisma dan menginspirasi. Dia tidak resisten terhadap adanya perubahan. Dia terus beradaptasi terhadap perubahan. Kemudian menstimulasi berpikir, dia memberikan ide-ide baru dan memberdayakan. Artinya memberdayakan itu mengikut sertakan anggotanya sehingga anggotanya pun juga ikut meningkat kemampuan maupun kapabilitasnya. Kemudian individu yang memberikan penguatan sehingga dia memotivasi dan menguatkan para anggotanya. Ini adalah cirinya. Ya, sumbernya dari Navandi. Nah, ini adalah tadi sudah kita bahas. Nah, ini yang kedua, yang transaksional. Gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memfokuskan perhatian pada transaksi interpersonal atau pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Leader menyediakan sumber daya dan imbalan ditukar motivasi, produktivitas, dan efektivitas penyelesaian tugas. Artinya,
Pemimpin itu memiliki transaksi kepada bawahannya. Kalau Anda sukses sesuai atau berhasil dengan target Anda, maka Anda akan saya berikan reward. Tetapi kalau Anda tidak mencapai target, maka Anda akan dapat punishment atau Anda tidak akan dapat bonus. Nah, itu adalah karakter gaya kepemimpinan yang transaksional, sehingga ada proses tawar-menawar di sini. Hubungan antara pemimpin yang ingin transaksional dengan bawahan terjadi jika atasan mengetahui apa yang diinginkan bawahan dan berusaha menjelaskan bahwa mereka memperoleh apa yang diinginkan apabila kinerja mereka memenuhi harapan. Nah, kemarin tadi, kalau sesuai dengan harapan, ya mereka dapat sesuatu yang sudah dijanjikan. Memberikan menukar usaha yang dilakukan bawahan dengan imbalan atau janji perolehan imbalan. Ya, reward misal nanti kalau targetnya terpenuhi Anda dapat fee 10% misal. Responsif terhadap kepentingan pribadi bawahan selain kepentingan pribadi itu sepadan dengan nilai pekerjaan yang telah ditentukan bawahan. Jadi memang di sini ya tadi saya sampaikan ada proses tawar menawarnya. Nah, ini dia tipe kepemimpinan transaksional contingent rewards. Jadi ada proses tawar menawar reward atau apa namanya istilahnya pujian atau mungkin keuntungan. Kemudian manajemen on exception, jadi artinya bagaimana kemampuan dalam melakukan manajemen terhadap suatu harapan. Ini adalah karakteristik dari transaksional. Oke, ini adalah penjelasannya. Nah, simpulannya bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek kalau sesuai yang disampaikan Gilles, dan tidak ada kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi. Jadi arahnya memang tadi gaya kepemimpinan itu adalah sebuah seni atau skill di mana membutuhkan sebuah pengalaman, karena kepemimpinan ini arahnya adalah dalam pengambilan sebuah keputusan, dalam mengarahkan arahnya di sana. Beberapa teori-teori munculnya kepemimpinan. Teori genetis, pemimpin itu dilahirkan. Nah, itu teori genetis. Dalam keadaan bagaimanapun ditempatkan, karena ia ditakdirkan sebagai seorang pemimpin, dia akan tetap jadi pemimpin. Disebut pula juga gen sifat kepemimpinan diturunkan oleh orang tuanya juga, yang juga adalah seorang pemimpin. Jadi sifatnya diturunkan dan dilahirkan, itu gaya teori genetis. Teori sosial, pemimpin dibentuk dan tidak terlahir. Ya, jadi dia dididik. Para penganut teori ini mempertahankan bahwa pendapat mengatakan bahwa setiap orang bisa jadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Ini teori sosial. Teori ekologis atau lingkungan, seorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat. Bakat tersebut kemudian dikembangkan menjadi melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut. Kompetensi pemimpin, satu, pemimpin Kompetensi memimpin, kemampuan memimpin yang dimiliki seseorang nampak pada sikapnya sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan memberikan hasil yang diinginkan. Menurut Clausewitz dan Posner, ada 5 karakteristik pemimpin yang memiliki kualitas pemimpin unggul. Satu, pemimpin yang menantang proses. Artinya menantang proses apa? Dia benar-benar melaksanakan proses dengan baik dan benar-benar menguatkan proses tadi. 2. Memberikan inspirasi wawasan bersama kepada anggotanya. 3. Memungkinkan ada orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi. Jadi di sini dia membuka peluang untuk terus kepemimpinan ini terus bergerak dan mengadaptasi suatu kondisi yang ada. 4. Mampu menjadi petunjuk jalan dan memotivasi bawahan pada poin 5. Jadi di sini penting karena apa? Suatu kepemimpinan, proses kepemimpinan itu membutuhkan anggota. Nggak mungkin kalau dia tidak dapat kesuksesan dari pemimpin adalah kesuksesan anggota, itu yang perlu dipahami. Ya, jadi kalau yang namanya pemimpin dia hanya berusaha mencari kesuksesannya sendiri, nah, dan anggotanya ternyata hanya ditekan, nah hati-hati. Akan ada suatu kondisi di mana apabila sudah muncul yang namanya job burnout atau kejenuhan, nah maka itu akan menjadi sebuah serangan balik atau counter attack buat pemimpinnya. Sehingga pemimpin di sini pemimpin dan bawahan harus menjadi sebuah hubungan yang mutualistik,
sehingga ada proses kerjasama, pemimpin mengambil keputusan dengan dan juga menguatkan anggotanya, menginspirasi anggotanya, dan anggota sendiri pun bekerja sesuai dengan target yang ditentukan dan mendapatkan reward dari pimpinannya, sehingga di situ memang membutuhkan yang namanya mutualistik. Nah, ini beberapa kriteria kualitas pemimpin: memiliki komitmen organisasi yang kuat, ya, memiliki visioner, memiliki visi yang jelas ke depan untuk pengembangannya, disiplin diri yang tinggi, tidak melakukan kesalahan yang sama, dia terus belajar artinya di sini. Antusias, memiliki niat yang sangat kuat, berwawasan luas, berbagai macam pengalaman. Kemampuan komunikasi yang tinggi sangat penting, karena apa? Komunikasi ini adalah awal dari berbagai macam untuk dalam proses pemimpinan. Karena dengan komunikasi yang baik, maka informasi, pesan akan tersampaikan dan mudah diterima dan mudah dilaksanakan. Memiliki manajemen waktu, mampu menangani setiap tekanan, mampu sebagai pendidik atau guru bagi bawahan, memiliki empati, berpikir positif, memiliki dasar spiritual yang kuat. Nah, ini sangat penting karena apa? Spiritualitas itu akan membangun diri seorang pemimpin dari dalamnya sendiri. Spiritualitas sendiri baik itu sifatnya rohani ataupun spiritual dalam bentuk semangat dan selalu siap melayani. Jadi pemimpin itu bukan hanya cuma mau dilayani, tapi dia juga harus melayani. Itu terpenting. Nah, ini contoh 10 karakter pemimpin sukses. Punya visi, visinya juga jelas. Nah, kemudian kenali gaya kepemimpinan Anda, kecenderungannya ke arah mana, dikembangkan dan juga disesuaikan. Bedakan kepemimpinan dan manajemen tadi sudah disampaikan di atas. Pelajari dan taati aturan yang berlaku karena supaya kita tidak salah langkah. Jaga kepercayaan kolega Anda atau orang yang ada di sekitar Anda, karena ini penting untuk menjamin rasa percaya untuk sehingga suatu pelaksanaan tugas ataupun apapun itu dapat terlaksana, karena unsurnya adalah kepercayaan. Pahami aturan kekuasaan, wewenang kekuasaan, bertindak sebagai seorang pemimpin, benar-benar seorang pemimpin, dan kaderisasi kepemimpinan bagi bawahannya. Jaga keseimbangan hidup Anda. Ini sangat penting buat 10 keterampilan menjadi seorang pemimpin. Nah, ini adalah alur kepemimpinan, ada memiliki potensi dan juga peluang. Dia pun juga memiliki gaya kepemimpinan, dan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor, ada 4 faktor: karakteristik dari dirinya, nilai-nilai filosofis yang dia pegang, nilai-nilai spiritual atau agama yang diperoleh, dan pengaruh kondisi lingkungan sosial budaya yang dia peroleh selama proses kehidupannya. Dan akhirnya jadilah terbentuk suatu proses kepemimpinan, sehingga untuk mencapai sebuah tujuan berasal dari sini. Peningkatan mutu kepemimpinan. Nah, supaya pemimpinannya pun juga semakin baik, mutunya juga semakin baik, sehingga memang di sini perlu adanya sebuah pemahaman apa itu terkait. Dia harus paham ini teori konsep kepemimpinan, kemudian apa yang dia mau terapkan dengan kondisi tim kerjanya. Sehingga memang seorang pemimpin itu pertama sebelum memimpin dia harus tahu siapa yang dia pimpin, apa karakter yang dia pimpin, sehingga dia bisa menyesuaikan kapan saatnya dia pakai demokratis, kapan dia pakainya laissez-faire, kapan dia pakainya autokratik. Karena apa? Saya bilang di depan tadi, kepemimpinan itu tidak ada yang jelek yang dikatakan oleh Gillis. Nah, yang ada adalah kepemimpinan yang menyesuaikan dengan yang dipimpinnya dan sifatnya adalah kecenderungan. Ini ada tingkatan manajemen. Kali manajemen ada yang first line management atau low manager, ada middle manager dan top manager. Contohnya low manager di sini, contohnya manajer operasional. Misal kalau di rumah sakit ada yang namanya karu. Nah, middle manager adalah staff bagian, kepala bagian, misal kasih, kabak, seperti itu. Kemudian top manajernya otomatis direktur. Nah, kalau di mungkin perusahaan besar seperti Pertamina misal, dia kan ada dirut, kemudian dan itu manajernya, menengahnya ada direktur khususnya, itu pembagiannya seperti itu. Keterampilan manajerial atau tim untuk mengordinasikan, keterampilan konseptual. Ya, konseptual skillnya dia paham tentang bagaimana sistem manajemen dilaksanakan, tadi disebut POSAC atau planning, organizing, actuating, controlling, and evaluating. Kemudian keterampilan berhubungan dengan orang lain,
terkait bagaimana dia merangkul, mengajak seseorang akhirnya mau melaksanakan apa yang sudah jadikan tujuan, dan keterampilan teknis ini juga penting. Misal, kepala ruang kamar operasi, dia harus paham terkait skill di ruang kamar operasi seperti apa, itu menjadi prasyarat. Kemudian keterampilan manajemen waktu, bagaimana pengaturan waktu, dan keterampilan membuat keputusan. Nah, ini memang membutuhkan sebuah pengalaman dan jam terbang. Nah, ini karakteristiknya. Nah, ini ada sebuah soal, nanti silahkan tulis di kolom komentar di YouTube saya. Nanti tulis di kolom komentarnya jawabannya masing-masing untuk mengerjakan. Ini salah satu nanti bentuk absensinya ya. Seorang kepala ruang memberikan kebebasan pada anggotanya untuk melakukan perubahan atau ide dijalankan dengan tidak dikontrol oleh kepala ruang tersebut. Kepala ruangan hanya memberikan arahan apabila diminta. Karena kepala ruangan menilai bahwa bawahannya mampu mempunyai motivasi dan keminatan tinggi. Nah, apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala ruang? A. Autokratik, B. Demokratik, C. Laissez-faire, transformasional, atau spiritual. Oke. Kemudian yang kedua, seorang manajer di suatu rumah sakit swasta selalu mengambil putusan sendiri walaupun banyak anggotanya berpendidikan sederajat dengannya. Selalu memberikan beban kerja di luar aturan yang sudah ada dengan harapan visi dari rumah sakit cepat tercapai. Dan dia selalu menyampaikan kalau keputusan yang diambil adalah diwakili dari anggota walaupun tanpa ada proses musyawarah. Apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan manajer rumah sakit tersebut? A. Autokratik, B. Demokratik, C. Laissez-faire, transformasional, dan spiritual. Baik, saudara sekalian, untuk materi terkait gaya kepemimpinan, ada 2 soal, silahkan jawab di kolom komentar. Nah, untuk materi nanti silahkan diklik di link yang saya sediakan di deskripsi di channel Alfian Sensei. Demikian untuk materi terkait gaya kepemimpinan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.